Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembelajaran sekolah Sabat kita. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di Sabat yang ke-12 dengan satu judul, yaitu membersihkan. Dan cerita pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini juga bisa kita lihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Juga Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Juga di dalam buku Alfa dan Omega jilid pasal yang ke-8, pasalnya yang ke-23 dan yang ke-24. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini mempunyai ayat inti yang terdapat di dalam kitab 8 ayat 14. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Teman-teman semua, di dalam sistem pengorbanan Yahudi pada zaman yang lalu, pada saat bangsa Israel, dosa dibersihkan dengan cara menumpahkan darah. Di mana pada saat itu seorang yang berdosa, dia akan membawa seekor hewan ke dalam bait suci. Dia mengaku dosanya di atas kepala hewan itu, kemudian hewan itu dibunuh. Dan kemudian darahnya diambil oleh imam dan memercikannya kepada tirai yang memisahkan antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Nah, dengan melakukan hal ini, orang-orang yang berdosa itu akan dipindahkan, dosa orang-orang yang berdosa itu akan dipindahkan kepada hewan yang telah disembelih itu dan yang kepada hewan yang tidak bersalah itu. Dan kemudian pada akhirnya kepada bait suci itu sendiri. Nah, teman-teman semua, Yesus, Tuhan kita, adalah hewan, yaitu anak domba yang dibunuh oleh karena dosa-dosa kita sebagai manusia. Dan apakah teman-teman juga tahu bahwa dalam beberapa kasus dosa dipindahkan kepada imam itu sendiri? Ada beberapa kasus yaitu dosa tidak dipindahkan kepada hewan tetapi dipindahkan kepada imam itu sendiri. Nah, Allah memerintahkan bahwa imam memakan sebagian binatang yang dipersembahkan sehingga mereka secara simbolis mengangkut kesalahan umat itu, yaitu sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi pada saat yang lalu, pada saat bangsa Israel, Tuhan memerintahkan agar umat-umatnya bangsa Israel melakukan hal itu supaya mereka dapat ditebus segala dosa-dosanya. Dan itulah cara yang harus mereka lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Teman-teman semua, inti dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini yaitu menceritakan tentang gambaran bait suci yang ada di sorga. Melanjutkan kisah atau pembelajaran dari Sabat yang lalu, di mana pada tahun 1844 orang-orang mengira bahwa Yesus akan datang pada hari itu. Tetapi perkiraan mereka salah, karena pada hari itu Yesus tidaklah akan datang ke dunia ini, melainkan Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Oleh karena itu, sekarang ini kita namakan sebagai hari raya Grafirat, di mana pada saat ini kita harus melakukan penebusan dosa-dosa kita. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini menceritakan tentang Yesus yang berada di bilik yang maha suci. Kemah yang didirikan oleh bangsa Israel di dunia ini adalah perintah dari Tuhan, yaitu sebagai gambaran tentang kemah pertemuan atau kemah suci atau bilik suci
bait suci yang ada di sorga. Yesus memberikan gambaran tentang bait suci yang ada di sorga untuk dibuat di dunia ini oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Nah, teman-teman, inti yang kita bicarakan yaitu bahwa kita mempunyai satu imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia, yaitu otomatis kemah suci yang ada di sorga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban untuk penebusan manusia. Jika pada saat yang lalu manusia mempersembahkan binatang, domba, dan yang lain sebagainya untuk melakukan penebusan, dan darahnya dipercikkan antara bilik yang suci dan bilik yang maha suci di satu tirai yang memisahkan kedua ruangan itu. Nah, sama halnya dengan saat ini. Yesus saat ini sedang melakukan penebusan atas dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Nah, oleh sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Apakah domba atau apakah lembu atau yang lain? Sekiranya Yesus ada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Jika Yesus saat ini ada di dunia ini, sekarang ini, tentu saja Yesus tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat atau menurut perintah Tuhan. Pelayanan mereka, pelayanan di bilik yang suci atau di bait suci adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah, yaitu Yesus berkata, "Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi." Yesus saat ini sedang melakukan satu penebusan bukan dengan darah dari domba, sebagaimana yang ada pada saat yang lalu dipersembahkan oleh bangsa Israel. Bukan dengan domba, bukan dengan lembu, bukan dengan makhluk ciptaannya. Lalu berdasarkan apa? Apa yang Yesus persembahkan saat ini untuk melakukan penebusan bagi dosa-dosa kita sebagai dosa manusia? Yesus saat ini sedang melakukan satu upacara penebusan dosa manusia, bukan dengan darah dari makhluk ciptaannya, tetapi berdasarkan atau melalui hal yang lain yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Yesus telah melintasi satu kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Oleh karena Yesus telah melintasi satu kemah yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak diciptakan oleh tangan manusia, maka hal atau barang atau sesuatu yang digunakan untuk melakukan penebusan bukanlah juga oleh ciptaan manusia. Nah, teman-teman semua, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi Yesus membawa satu hal yang lebih mulia yang tidak ada harganya, yaitu dengan membawa darah miliknya sendiri. Ini merupakan satu hal yang sangat istimewa, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa yang Yesus lakukan.
Yesus menebus dosa-dosa umat manusia di bilik yang maha suci bukan dengan darah ciptaannya, tetapi berdasarkan darah miliknya sendiri. Dan dengan itu, Yesus telah mendapat kelepasan yang lebih kekal. Oleh karena, jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda yang menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebih besar kuasanya jika darah Yesus yang menebus dosa umat manusia. Dosa dari darah anak lembu jantan, juga dari anak domba jantan, juga dari anak lembu, sudah sangat luar biasa, sudah bisa menebus dosa umat manusia. Tetapi jauh lebih berkuasa, jauh lebih dahsyat jika darah Yesus sendirilah yang menebus dosa umat manusia. Yesus yang oleh roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyudutkan hati dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan sebagai persembahan yang mulia. Yesus akan menyudutkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Oleh karena darah Yesuslah, maka kita dapat mendapat bagian untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Jika kita ingin untuk bertobat, jika kita ingin untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru, maka terimalah penebusan dari Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka kita akan mendapat bagian untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia di sorga. Teman-teman, ada satu perumpamaan atau satu ibarat. Jika kita membawa satu uang, contoh 100.000 rupiah. Kita membawa satu uang 100.000 rupiah. Kemudian uang itu kita lipat menjadi 2. Kita lipat lagi menjadi 3. Kita lipat lagi menjadi 4. Kemudian kita remas-remas. Kemudian kita buang ke tempat sampah. Jika kita melihat uang itu, apakah kita ingin mengambilnya atau kita biarkan saja? Tentu kita ingin mengambil uang itu. Walaupun dia sudah lecek, ada di tempat sampah, tetapi sekali uang, tetap uang yang sangat berharga yang bisa kita gunakan untuk membeli kebutuhan kita. Sama seperti mutiara. Walaupun mutiara itu ada di dalam dasar air yang berlumpur sekalipun, berlumuran lumpur, tetapi sekali mutiara, tetap mutiara yang sangat mahal harganya, yang sangat berharga. Walaupun dia ada di bawah lumpur. Sama seperti kita. Jika kita ini mempunyai masa lalu yang kelam, jika kita mungkin mempunyai masa lalu yang suram, yang tidak baik, kita yang harus kita lakukan adalah bertobat, meminta kuasa Tuhan. Karena kita semua di mata Tuhan adalah sama. Kita adalah sebagai manusia makhluk ciptaannya yang paling sempurna, yang paling istimewa, yang Tuhan sangat kasihi. Jika kita ingin mengaku dosa kita, maka Yesus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita dan mengampuni kita dari segala kejahatan. Teman-teman semua, inilah inti dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Yaitu pada saat ini kita sedang Yesus di sana di sorga sedang melakukan satu upacara, yaitu Hari Raya Grafirat, di mana kita harus menyucikan diri kita, mengakui segala dosa kita, kesalahan kita, agar ditebus segala dosa-dosa kita oleh Yesus dengan darah miliknya sendiri. Kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah mati bagi saya di atas kayu salib. Terima kasih oleh karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, saya menjadi umat-umat yang ditebus segala dosa-dosa saya. Terima kasih oleh karena Engkau saya mendapat bagian kehidupan yang kekal.
yang bersama-sama dengan Engkau di sorga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena oleh darah-Mu yang suci, dosa-dosa saya, segala kekurangan saya, Engkau tutupi dan Engkau gantikan dengan kemuliaan, kesucian yang berasal dari sorga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Yesus datang ke dunia ini, Yesus mati di Bukit Golgota, kita menjadi satu umat yang ditebus darahnya, satu umat yang baru. Dan jika kita masih memiliki masa lalu yang suram, yang tidak baik, mintalah ampun pada Tuhan, bertobatlah, maka Yesus akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyuntikkan kita dengan kesuciannya, dengan darahnya, sehingga kita dapat hidup kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan jika teman-teman semua suka akan pembelajaran pada hari Sabat ini, silakan untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat terus mengikuti video-video pembelajaran terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. You as a precious jewel, Lord, to give, I'd be a fool.